Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya dari surah Al-Maidah ya, yaitu ayat yang ke-12 akan kita kaji bersama. Mudah-mudahan iman, ibu bapak jamaah sekalian sekali lagi siap berada di depan Al-Qur'annya. Iman yang Allah muliakan, dalam tafsir Ibnu Katsir ya ditegaskan bahwa ketika Allah telah memerintahkan kepada hambanya orang-orang yang beriman ya untuk menyempurnakan janji yang diambil melalui lisan Nabi Muhammad SAW ya, dan memerintahkan untuk menegakkan kebenaran, menjadi saksi dalam menegakkan keadilan, juga memerintahkan untuk senantiasa ingat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Selanjutnya Allah memberikan gambaran kepada orang yang beriman bagaimana umat terdahulu ya ketika mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud adalah mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya. Iman yang Allah muliakan, Allah menegaskan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian yang berat ya bersama orang-orang Bani Israel yang insyaallah jamaah sekalian sudah maklum ya, yang dimaksud adalah mereka keturunan Israel minal Yahud, dari orang-orang Yahudi ya. Wa ba'atsna minhum, dan kami utus mereka itu itsna asyara naqiba ya, ada 12 pemimpin ya. Yang dimaksud dengan naqiba ini adalah ya semacam para wakil, para pemimpin yang nantinya adalah membantu kepada Nabi Musa ya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau kita perhatikan ibu iman yang Allah muliakan, kita akan menemukan bahwa ke-12 pemimpin ini adalah berkaitan erat itu dengan suku dari 12 orang anak Nabi Yakub alaihi salam ya. Yang diantaranya adalah Ruben gitu ya, kemudian ada namanya Simeon ya, kemudian ada Lewi ya, nah ada Yehuda. Nah ini yang melahirkan keturunan dari Yahudi ini ya, kemudian Dan, Naftali, Gad, kemudian Asher, Isahar, Zebulon, kemudian Yusuf ya, Nabi Yusuf, dan Benyamin ya. Nah, iman yang Allah muliakan, seperti yang juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-60 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idistasqa Musa liqaumihi, kemudian faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyata aina ya, ketika orang-orang Bani Israel meminta hujan begitu, minta air, minta minum gitu ya, maka kata Allah difirmankan kepada Nabi Musa ya, pukullah dengan tongkatnya itu kepada batu, maka keluar 12 mata air gitu. Jadi ada kaitannya dengan itu. Iman yang Allah muliakan, kemudian Allah menegaskan ya, wa qala Allahu, dan Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama dengan kalian ya. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian, kata Allah. Lain aqamtumus shalah, kalau kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakata, kalau kalian mengeluarkan zakat ya, wa amantum birusuli, dan apabila kalian beriman kepada rasul-rasul aku ya, wa azartumuhum, dan kalian membantu kepada mereka, wa aqradtumullah qardan hasanah, dan apabila kalian itu, yang dimaksud adalah menginfakkan ya di jalan Allah dengan
eh, belanjaan yang baik, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, maka kata Allah, sungguh aku akan hapus ya atas kalian kesalahan-kesalahan kalian, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh aku akan masukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai. Faman kafara, barang siapa yang kufur, ba'da dzalika, setelah itu, minkum, dari kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh itu sesat ya di jalan yang sangat jauh sekali ya. Iman yang Allah muliakan, tentu saja kalau kita melihat ayat ini ya, bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman ya, tentang gambaran umat terdahulu ya, bagaimana mereka orang-orang Yahudi itu, apakah mereka menjaga akan janjinya ataukah tidak ya. Tapi yang jelas bahwa ya hukumnya itu sama, bahwa yang perjanjian yang ditetapkan kepada mereka itu adalah kaitan dengan menyembah kepada Allah ya, hanya menyembah kepada Allah. Dan terutama juga adalah ketika taat ya, sami'na wa ata'na, itu kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mentaati utusan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasul itu tentu saja otomatis ya, dalam hal ini harus mengikuti apa yang disampaikan, berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan dengan iman kepada aturan-aturan yang dibawa, mengikuti aturan yang dibawa ya, kemudian berlaku adil dan seterusnya. Itu harus sama begitu di dalamnya itu. Ya, seperti yang di sini dikatakan ketika Allah mengatakan bahwa ini ma'akum, sesungguhnya aku beserta kalian. Dan di dalamnya adalah apabila mendirikan sholat ya. Untuk kita juga sama seperti itu ya. Dan di sini menjadi satu isyarat kepada kita semuanya bahwa yang namanya sholat itu adalah merupakan ibadah yang sudah ditetapkan syariat kepada umat terdahulu daripada rasul-rasul terdahulu, termasuk juga kepada Bani Israel. Meskipun dalam hal ini konteksnya sholat seperti apa itu adalah bergantung kepada syir'ah dan minhajnya ya. Nah, sementara bagi kita semuanya itu sudah diajarkan bagaimana sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ya. Jadi dalam tafsir saya baca ya, Ustadz baca ketika dikatakan cukup simpel bahwa namanya sholat itu adalah kewajiban bagi kita semuanya, kewajiban yang utama yang tidak boleh kemudian ditinggalkan. Nah, sebenarnya syariat ini sudah disampaikan juga kepada umat-umat terdahulu ya. Meskipun sekali lagi bentuknya seperti apa ya, artinya rakaatnya berapa, ruku sujudnya seperti apa. Yang jelas yang kita temukan adalah seperti yang disyariatkan kepada Nabi Daud misalnya. Kalau Nabi Daud itu ternyata sholatnya banyak begitu ya, rakaatnya itu ya, sampai 50 rakaatan ya, sampai kalau tidak salah itu ya. Jadi setiap harinya justru dipakai untuk melaksanakan ibadah sholat yang sangat banyak seperti itu. Termasuk dalam ibadah saum yang kita kenalkan, kalau saum Nabi Daud itu adalah sum yauman waftir yauman, fadzalika saumu Daud, saum sehari buka sehari. Seperti itu. Jadi ada syir'ah dan minhaj yang sebenarnya sama ya, dengan umat terdahulu ya. Nah, ada datang Islam baru kemudian disempurnakan itu, makanya yang disebut dengan Islam datang menyempurnakan itu diantara seperti itu ya. Seperti kita sholat, maka kemudian sudah disempurnakan oleh Rasulullah SAW ya. Sholat yang wajib hanya yang 5 waktu ya. Sebagaimana ketika Rasulullah dikatakan atau ditanya oleh seorang Arab gunung kepada Rasul, ma faradallahu alayya minas shalah ya, sholat apa saja yang dipadukan kepada kami wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan as-shalawatul khams, sholat yang 5, illa anta tawwa syai', kecuali kalau kamu ingin yang lainnya, artinya ada sholat sunat yang lainnya. Yang wajib hanyalah 5. Kemudian wa ataitumuz zakat, dan kalian mengeluarkan zakat. Nanti zakat juga sama. Ternyata ini adalah merupakan syariat yang sudah ditetapkan kepada umat terdahulu. Oleh Islam kemudian disempurnakan dengan zakat-zakat yang kita mudah-mudahan sudah paham kaitan dengan zakat nanti ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat tijarah, dan zakat-zakat yang lain
dengan ukuran-ukuran tertentu ya sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fungsinya sama adalah untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan harta. Kemudian beriman kepada rasul-rasul aku ya. Jadi imannya bukan hanya kepada satu rasul saja, tidak. Ya, sebagaimana kita juga diajarkan kepada di dalam Al-Qur'an diingatkan ada amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun ya. Jadi kita itu beriman kepada rasul-rasul ya. La nufariqu baina ahadin mir rusuli, tidak membedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman kepada Nabi Musa, kita beriman kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, iman yang Allah muliakan, kemudian wa'azartumuhum, dan menolong kepada mereka. Maksudnya adalah menolong menyampaikan al-haq ya. Kalau tadi secara khusus kaitan dengan para pemimpin itu sama, kita juga ya berkewajiban untuk membantu menjaga kebenaran dan menyampaikan juga kepada yang lain ya, waktu iman. Kemudian wa aqradtumullah qardan hasanan, dan berinfak ya, berinfak. Ya, kita pernah dengar bahwa infak yang dilakukan oleh mereka itu infak, menghabiskan. Tapi kalau kita ya, Islam menyempurnakan dengan ajarannya, infak itu adalah mimma razaqnakum ya, sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu sebagai bentuk penyempurnaan daripada syariat ya. Wa aqradtumullah qardan hasana. Maka kemudian Allah selanjutnya mengatakan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya. Allah menjanjikan akan menghapus segala kesalahan-kesalahan ya, dan kemudian memasukkannya ke surga ya. Nah, kata Allah, barang siapa yang kufur setelah itu, artinya tidak menjaga janji ya, tidak membantu Rasul, tidak melaksanakan semua syariat yang ditetapkan, maka faqadalla sawa'as sabil, itu dijamin hidupnya itu ada dalam kesesatan yang sangat jauh sekali. Nah, iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara penegasan Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan janji atau perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.